Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan? Pasti kabar kita semuanya dahsyat dan luar biasa. Oke, pada saat ini kita kembali pada renungan singkat seperti minggu kemarin ya. Kita akan mendengarkan satu kebenaran yang akan menguatkan kita, membawa kita kepada kebenaran itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita dengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa. Dan saya akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu yang sempurna, yang dapat membawa kami di dalam kehidupan yang kekal. Kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang sudah membaharui kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar tentang kasih-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna itu biar Kau curahkan bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami siap dengar firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita sama-sama akan melihat satu kebenaran seperti pujian tadi. Karena kasih Tuhan sehingga kita bisa diselamatkan. Karena kasih Tuhan sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau bukan karena kasih Tuhan, Yesus tidak akan datang ke dunia ini. Tapi oleh karena kasih dan anugerahnya yang melimpah bagi kita, sehingga kita boleh menerima keselamatan itu. Nah, hari-hari ini sementara kita di dalam mengikuti doa pencurahan Roh Kudus, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan saya percaya kita semua ada yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, pada saat ini tentunya tanda orang penuh dengan Roh Kudus adalah dia memiliki 9 buah-buah roh. Oke. Dan yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih. Nah, kenapa harus kasih, saudara? Kalau kita mempunyai kasih kepada sesama, pertama kita harus mempunyai kasih kepada Tuhan. Karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasih yang kedua, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita. Dan saat ini kita akan berbicara tentang kasih. Karena buah roh yang pertama adalah kasih. Oke, nah kasih itu tentunya kita tahu bersama secara universal, meluas. Kasih itu bagaimana? Ada yang bilang kalau kita punya kasih, ya kita pasti berbuat sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Oke, itu sangat benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dituntut dari kita ini diselamatkan karena kasih. Jadi kita juga harus punya kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama kita, otomatis kita akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya contoh, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Wah, ini suatu hal yang agak sulit untuk dilakukan. Mengasihi
mengasihi musuh, mengasihi orang yang sudah menyakiti kita, mengkhianati kita, bahkan yang sudah membuat kita, hidup kita mungkin tidak nyaman ya. Tapi yang dituntut dari firman Tuhan pada saat ini yaitu mengasihi musuh kita. Kenapa? Karena kasih sekali lagi buah roh yang pertama. Oke, ternyata di dalam Alkitab ditulis ya, ternyata salah satu yang mungkin kita lupa ya. Kalau kita lihat kebenaran, mari kita buka dulu Alkitab kita pada saat ini. Di dalam Alkitab ditulis ternyata kasih itu, berpuasa itu, saya tadinya berpikir begini, berpuasa itu waktu kita betul-betul kita punya pergumulan, lalu kita berpuasa supaya pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Lalu kita berpuasa seperti dalam Alkitab ya, banyak contoh, misalnya Ratu Esther, dia berpuasa supaya doanya dijawab oleh Tuhan, supaya bangsa Yahudi tidak dimusnahkan oleh saat itu ya, oleh Haman ya, kelompok Haman saat itu ya. Dan di sini kalau kita melihat kebenaran, ada banyak yang berdoa berpuasa supaya apa yang mereka inginkan, apa yang mereka gumuli dijawab oleh Tuhan. Tapi ternyata di sini kalau kita melihat ya, berpuasa juga salah satu berpuasa ya yang diinginkan oleh Tuhan adalah perbuatan kasih. Mari kita buka kebenaran itu. Kita akan lihat dalam Yesaya pasal yang ke-58, Yesaya pasal yang ke-58 ya. Kita mulai dari ayatnya yang saya agak panjang ya. Agak panjang ya, dari ayat yang pertama biar kita mengerti. Oke. Kesalehan Yesaya 58 ayat yang pertama sampai selesai. Oke. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku. Wow, setiap hari berdoa ya. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat yang kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Ayat yang ke-6. Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah, pertama, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali gog. Yang kedua, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan gog. Yang ketiga, supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tentunya pembacaan kita pada saat ini tuh berbicara tentang kasih ya. Jadi berpuasa ya, oke, mungkin kalau kemarin-kemarin kita berpuasa menahan lapar, menahan haus, menahan segala-galanya, tapi di sini itu oke. Tetapi yang kita perlu lihat pada saat itu kebenaran dan kasih itu, berpuasa kita karena kasih ya. Jadi berpuasa yang diinginkan oleh Tuhan bukan hanya menahan lapar ya, tetapi perbuatan kasih, itulah yang puasa yang sesungguhnya. Nah, Ratu Esther ketika dia berpuasa ya, Ratu Esther di dalam Alkitab dicatat ketika dia berpuasa untuk bangsanya yang akan dimusnahkan oleh kelompok Haman pada saat itu ya. Dia berpuasa, dia katakan kepada dayang-dayangnya, dia katakan kepada orang-orang Mordekai, semuanya dia katakan, kamu semua berpuasa bersama
akan berkenan membebaskan orang-orang Yahudi pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah? Yang terjadi yang ada ketika Ratu Ester menghadap raja, yang pada saat itu ya, kalau tidak dipanggil oleh raja, ratu pun tidak bisa datang menghadap raja. Tetapi pada saat itu Ratu Ester tiba-tiba bertindak. Dia sudah berpuasa ya, didasari dengan kasih kepada bangsa itu. Dia bertindak menghadap raja, lalu dia menghadap raja sampai raja mengulurkan tongkatnya. Nah, kalau raja sudah mengulurkan tongkat seperti itu ya, berarti raja berkenan kepada ratunya. Nah, pada waktu Ratu Ester menghadap raja, sampai dia datang sujud kepada raja, ya, langsung apa yang dikatakan oleh raja? Raja berkata, "Hai Ratu Ester, apa yang kau kehendaki akan aku perbuat." Berarti dijawab oleh Tuhan. Pergumulan Ester dijawab oleh Tuhan, ya. Sampai setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Wow, ini yang luar biasa, ya. Kalau kita dengar biasa khotbah, ya, hamba-hamba Tuhan berkata bahwa Ester, Ratu Ester ini gambaran gereja Tuhan. Raja Ahasveros, ya, gambaran mempelai, yaitu Yesus. Satu gambaran, ya. Sampai Raja Ahasveros berkata, apa yang kau kehendaki akan aku perbuat. Kira-kira kalau Tuhan bertanya kepada kita ketika kita dalam pergumulan seperti hari-hari ini, yang lagi kita hadapi ya, wabah yang lagi kita hadapi, pergumulan, mungkin ekonomi, mungkin penyakit ya, mungkin banyak hal yang kita gumuli hari-hari ini. Waktu kita dengan kasih datang kepada Tuhan, waktu kita tekun melakukan kasih kepada sama kita, kira-kira kalau Tuhan bertanya kepada kita, "Hai anak-anakku, apa yang akan aku perbuat untuk engkau?" Dan kita akan berkata, "Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami, lepaskan kami dari masalah ini, bebaskan kami dari wabah ini." Kita pasti akan berkata seperti itu. Nah, yang penting di dalam hidup kita selalu ada kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Oke, pada saat ini kalau kita melihat ya, sampai dikatakan setengah kerajaan akan diberikan kepada Ratu Ester. Bukankah ini apa yang diharapkan oleh Ester? Ester hanya mengharapkan bahwa supaya bangsanya dibebaskan. Tetapi lebih daripada yang Ester doakan, lebih daripada yang Ester harapkan, sampai setengah kerajaan akan diberikan kepada Ester. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Ester pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara bisa baca di situ bagaimana jawaban dari pergumulan Ester. Jadi hari ini kita berbicara tentang kasih. Bagaimana kita menerapkan kasih ya. Kenapa? Karena kasih itu banyak sekali dikatakan dalam 1 Korintus 13 ya. Kasih itu ya menutupi banyak kesalahan, banyak dosa ya. Jadi bukan berarti kita seenaknya buat dosa lalu kita kasih, lalu kita dibebaskan. No, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tahu sampai di mana engkau sanggup menghadapi persoalan hidupmu. Satu hal yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara, dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu hal, tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti khotbah saya minggu yang lalu ya, di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kalau kita melakukan firman Tuhan, ketika masa pencobaan itu kita akan dilindungi, akan diluputkan oleh Tuhan. Nah pada saat ini ya, bicara tentang kasih. Kalau kasih kita praktekkan dalam kehidupan setiap hari, sangat jelas dalam Yesaya tadi 50 ayat Yesaya 56 ya. Saudara bisa lihat di situ ya, bagaimana berpuasa yang sebenarnya adalah melakukan kasih. Nah, saat ini firman Tuhan mungkin tidak terlalu panjang, tapi saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan pada saat ini, itu akan termeterai dalam hidup kita. Saya percaya Roh Kudus ya akan memeteraikan firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya mendengar saja, tapi kita memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap hari. Nah, pada saat ini buah roh yang pertama adalah kasih. Kita akan bertemu kembali pada renungan yang berikutnya dan akan bersambung lagi dengan buah roh yang berikutnya, dan kita sampai pada buah roh yang pertama, yaitu kasih. Puji Tuhan, demikian renungan singkat pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan, saya pun diberkati oleh Tuhan, dan kita akan berdoa untuk renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang sudah datang kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga,
Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga bukan cuma kami dengar, tapi kami pahami dan kami melakukannya. 9 buah roh itu harus ada dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus akan memberi kami kekuatan untuk bisa melakukan 9 buah roh ini. Buah roh yang pertama ialah kasih, dan kami percaya Tuhan akan bukakan lagi pemahaman-pemahaman yang lain tentang buah-buah roh yang lain. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, bahkan semua orang yang sempat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, berkati dengan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.